Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri dan juga dari sektor poultry. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, ke-9 Main, ke-10 WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup terkoreksi 1,06% ke harga 185. Kalau dia transaksi asing malah net sell ini cukup besar ya, 129 miliar. Kalau dilihat broker summary-nya hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi higher high higher low hari Jumat. Kondisi seperti ini potensi turun nggak? Enggak, menurut saya sih arahnya ke atas. Ini kan dia gagal nembus 190, cuman dia membentuk higher high dan masih di atas EMA 20-nya. Kondisi seperti ini tutup aja EMA 60 ya, ganggu psikologis ya. Dan kalau Bapak Ibu mau tetap hot ya seharusnya Bumi ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Menurut saya sih kecil kemungkinan kalau sampai turun dari 160. Tapi kalau dia sudah di bawah 180, 177 itu menurut saya sih agak rawan. Ada peluang konsolnya di bawah. Jadi minggu depan tuh harusnya langsung rebound tembus 200 itu. Karena minggu kemarin dia tuh membentuk swing low. Ya ini bisa konfirmasi. Dan kebetulan swing low-nya itu pas di EMA 60. Ya, jadi masih oke nggak Bumi? Masih oke Bumi ini ya. Harusnya seminggu ke depan tuh arahnya 200. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus. Candle minggu kemarin menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Dan dia membentuk higher high. Tapi juga membentuk lower low. Tapi nggak masalah, ini arahnya tetap ya. Peluang besar Bumi 200. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup menguat 0,53% ke harga 187. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka summary-nya hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Tapi memang lebih sedikit besar distribusi ya, lot-lotnya. Seperti itu. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BRMS juga membentuk higher low. Memang gak ada kekuatan ya. Karena hari Jumat itu memang sektor atau grup Bakri ini gak ada kekuatan naik. Karena ya sektor lain yang masih bergerak. Nikel bergerak ya. Terus bank digital, bank besar itu yang bergerak kemarin kan. Dan saham-saham IPO, jadi mereka nggak bergerak, tapi indikasinya bagus nih, tinggal nunggu Senin. Kalau dia tembus 190 yang terus gagal beberapa hari ini, ya udah bisa lanjut ya, targetnya 200 juga ya. Jadi ada peluang Bumi dan BRMS ke 200. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi menarik nggak? Masih menarik grup Bakri ini. Apalagi BRMS nih ada peluang untuk mencoba kembali ke atas EMA 200-nya. Kalau dilihat dari candle weekly juga bagus kan. Volume meningkat saat koreksi juga belum kecil minggu lalunya. Jadi ya ini sangat berpeluang ke 200. Tapi disclaimer on. Hitung aja risk reward-nya. Bagaimana strategi untuk beli BRMS. Kalau support code-nya ya 170. Cuman dari harga sekarang ya hampir 10% lah stop loss-nya ya. Kalau berminat seperti itu bisa juga. Nih 11% target profit minimal EMA 200-nya 208%. Ya beda-beda tipis tapi memang risknya lebih besar. Tapi kalau nanti tembus bisa ke 260 untuk BRMS atau minimal 220 aja dulu tuh. Risk reward 1:2. Tuh menarik harusnya untuk BRMS nih kalau sudah di atas EMA 200-nya, di atas 200 perubahan praksi harga. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang malah ditutup ARB ke harga 364. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya NRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG ARB, kalau di ARB sekali lagi kemana ya? Kemungkinan sih nggak ARB lagi. Kemarin itu ada buangan aja, mungkin gangguan psikologis. Ya ini ya, pakai 340 aja nih. Ini tarik aja 320, jangan tarik 340 nih. Ini yang jadi sandarannya ya untuk NRG. Kalau jebol dua supportnya ini ya bisa downtrend, tapi harusnya dijaga ya oleh NRG. Tapi ini disclaimer on ya. Analisa saya juga ya bisa aja salah, nggak sesuai analisa ya pergerakannya karena ya tergantung market makernya. Mulai meningkat volumenya di atas. Ini kan baru berhasil break dan kalaupun dia konsolidasi di range yang cukup lebar ini nggak masalah. Harusnya 340 dijaga.
keterlaluan sih kalau dia sampai turun ke 300 lagi. Mending stop loss aja di 340 nih kalau dia jebol. Tapi belinya di bawah. Siapa tahu ARB sekali lagi dan bangun. Perhatikan aja untuk NRG. Tapi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, biar lebih kelihatan seperti apa. Kalau dilihat seperti ini sih, ya masih oke ya. Kalau dia membuat swing low sampai 300 tuh bisa jadi juga. Cuman mending daripada Bapak Ibu berharap stop loss aja kalau dia jebol lagi 340 itu aja. Kalau mau bangun harusnya bangunnya dari 340 ini aja, bangun terus mantul lagi ke atas untuk NRG. Jadi seperti itu untuk NRG masih oke nih. Cuman ya kita lihat di mana dia titik pantulnya. 360 kah, 340 kah? Ya harusnya pertahanan terakhirnya 340. ARB sekali lagi itu bisa menarik tuh untuk NRG. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 60. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Dewa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Dewa ya masih bagus ya. Di atas 5860 tuh masih oke. Hari Kamis kemarin dikasih 5859. Kalau ada dapat tuh ya lumayan kan. Sekarang udah bisa floating profit tuh. Pokoknya Dewa ini kuncinya jangan turun dari 58, 57, 56, 57, 56 tuh mending stop loss. Ya, ini kan dia udah di atas EMA 200-nya, cuman sayangnya memang belum ada kekuatan naik. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus, candle-nya menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Ada peluang lah untuk mencoba rebound untuk Dewa seminggu ke depan. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 70 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BNBR ada distribusi, tapi ada yang nampung satu broker CP. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal BNBR Three Black Crow ini menarik ya. Arus hijau nih dia hari Senin biar bagus, tembus resistennya sekitaran 75 itu menarik tuh, bisa nutup gapnya seminggu ke depan di 80. Risknya juga kecil nih. Kalau mau nekat beli stop loss di 65 bisa, atau di bawah 70 itu aja udah tinggalin aja dulu. Atau strategi average down, karena bisa aja nih false break, turun konsolidasi dulu, coba naik lagi. Support kuatnya 65, itu memang support kuat. Nah gimana kalau untuk cara scalping? Ya itu ada tekniknya lagi ya. Gimana cara entry untuk scalping ya. Jadi untuk swing ya pakai support 65 ini aja. Ya harus tega cut loss dalam biar lebih konfirmasi, daripada di harga nanggung ini tiba-tiba dipantulin lagi kan sayang, pasti ada penyesalan nanti. Yang penting siap nggak cut loss 10%. Misalnya jebol 65 harus cut loss sekitar 8% lah ya. Ya kalau siap ya udah cut loss aja. Targetnya kemana? 80. Risk reward juga masih menarik. Cuman cut lossnya cukup dalam. Harga belinya sudah di harga atas nih. 8 sampai 10% lah. 63 tuh. Target profit minimal 14%. Atau minimalnya dulu ya. Jangan tuh minimal ya bisa 7%. Risk reward memang nggak menarik. Tapi seharusnya kalau dia tembus 75 itu sangat berpeluang ke 80 untuk BNBR nutup gapnya ini. Ini kan dia terus mau bentuk. Dan ini juga dia membentuk pola Three Black Crow ya. Turunannya sama nih bodinya. Tinggal nunggu tembus, kayaknya sih hijau nih bisa ya. Semoga aja untuk Senin Selasa grup Bakri ditarik naik. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang hari ini langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup menguat 5,83% ke harga 145. Kalau dia transaksi asing net buy 35 miliar. Ya biasa aja tuh, bisa jadi itu retail brokernya sendiri ya. Nah bisa jadi itu tadi brokernya sendiri yang beli. Nah ini II lagi ya, akum lagi dia. Kalau ditarik selama seminggu kemarin tuh dia akumulasi udah 30 juta lot. Tapi lihat sahamnya nggak kemana-mana. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nih lihat ya dari konsol ya itu. Kalau saham repo ini yang penting Bapak Ibu gunakan trading pen aja. Kalau minat yang penting selama di trading pen, kalau bandarnya belum tarik naik, yang penting nggak jebol support, nggak kena stop loss ya tetap hold aja. Nanti bisa aja dia tarik naik kan kalau memang mau ditarik naik ya. Dan kemana arahnya kalau dilihat volume meningkat, open gap up juga, dan di atas EMA 20 nya ada peluang 150 diuji dan EMA 60 nya di 155. Ke situ arah BP ya. Kalau ditanya bisa lihat dari broker semarinya ya, broker semarinya nggak bisa dipastikan ya. Kayak gini nih ya memang kelihatannya memang dia ada akumulasi. Cuman yang akumulasi nih broker II, broker yang biasa ngehandle atau maintenance saham-saham repo. Coba lihat kalau di saham-saham repo biasanya II itu. Nah jadi seperti itu ya. Kalau secara teknikal kita nggak lihat tadi itu ada broker II
atau ini saham repo ya secara teknikal yang penting nggak turun 130 dan targetnya itu resisten konsolidasinya 155 150 itu. Kalau break 155 tuh akan uptrend lagi nih untuk BP ya. Semoga aja ditarik uptrend. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup menguat 1,32% ke harga 5.725. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya Cepin ada akumulasi walaupun masih beda tipis tapi mulai menarik saham poultry saya perhatikan. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Cepin setelah retest memang nggak sampai terus dia rebound dan mantul dari EMA 20-nya. Tapi cukup oke nih ya untuk Cepin nih di pertengahan memang ya kalaupun minat masih oke nih. Risknya sekitar ya 6% lah. 6% target profit sama seimbang. Risk reward 1:, oh ini ya rewardnya lebih dalam nih 7% dan target profit cuma 5%. Tapi kalau Cepin minggu ini tembus 6.000 udah siap-siap uptrend. Ini kan ada pola cup and handle dan dia terus membentuk higher low higher high ya dari beberapa minggu nih. Ini juga EMA 20-nya melengkung ke atas sudut kemiringan 45 derajat lebih. Ini tinggal nunggu momentum di break 6.000 minggu ini udah ke atas. Kelihatan juga volume meningkat nih. Ya EMA CD-nya biarin aja. Ini lagging kalau nanti balik arah Cepin rebound lagi ya balik arah juga garis biru EMA CD-nya. Coba kalau dilihat dari weekly-nya ya. Untuk weekly, nah weekly-nya ya memang koreksi volumenya membesar tapi ini volume kalau dilihat dari daily kan ada volume tarikan hijau, buangannya memang besar tapi ya habis itu ditarik lagi. Ya masih oke nih Cepin nggak masalah koreksinya nih koreksi tipis saja kan cuma 1,2% dari candle minggu lalu ya siap-siap dia sudah membentuk higher high higher low minggu kemarin ya udah peluang besar 6.000 tuh Cepin tapi disclaimer on seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Japa yang ditutup di harga 1.345 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarinya Japa memang masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa sudah offset 2 candle tapi kalau misalnya Senin dia reject tuh 1360 tutup minimal di 1380 apalagi di 1400 ada peluang sinyal double bottom. Jadi minggu ini Japa harus kembali ke atas 1360 atau 1400 itu bagus ya. Jangan melanjutkan penurunan. Pokoknya Senin tuh langsung kalau bisa hijau untuk Japa ya. Jadi perhatikan aja Japa. Ini Japa juga koreksi dengan volume besar. Bisa jadi ini volume akumulasi tapi di markdown dulu. Kalau EMA CD-nya memang masih downtrend, masih mengarah ke bawah dead cross. Cuman ya Senin konfirmasinya kalau ada hijau candle tutup minimal di 1360, 1380 itu menarik untuk Japa. Kalau dilihat dari candle weekly-nya 3 minggu dengan volume besar dan ini bisa jadi pola three break kalau ada candle hijau minggu ini dan minimal tutup di 1400 hari Jumat udah siap-siap menuju ke atas untuk mencoba kembali uptrend atau mengarah ke resisten konsolidasinya semenjak April 2022 kalau di time frame weekly. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Main yang ditutup di harga 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarinya Main hampir sama antara akumulasi dan distribusi tapi likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Main kondisi seperti ini ya dia belum mampu, tinggal nunggu lihat Senin kalau tembus 560 570 itu cukup bagus. Cuman daripada Main yang teknikalnya seperti ini lebih baik ya Cepin atau Japa daripada ini. Tapi kalau Main nih jalan ya bisa cepet juga naiknya. Nih kan dia biasa membuat candle panjang juga 11%, 8%, 16% ya bisa itu terjadi. Cuman Bapak Ibu harus lihat juga ya kalau minat Main nih yang penting jangan turun lagi dari 530 itu ya. Kalau turun dari itu ya udah pola dead cat bond seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WMUU yang ditutup di harga 110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarinya WMUU di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WMUU ini volumenya rapi kayaknya repo atau ada corporate texture ya. Bagi Bapak Ibu yang tahu infonya tentang WMUU karena saya memang nggak kulik ya bisa tulis di kolom komentar nih ada apa dengan WMUU ya.
Kalau dilihat secara teknikal, jangan pakai 113, pakai 110 aja. Itu kan 110 tuh angka genap. 108 ya boleh lah dikasih toleransi. Jangan turun dari itu ya. Nih low-nya di tanggal 30 September 2022 itu di 108 ya, itu low-nya. Nah, jangan turun dari itu. Berarti 107 106 mending stop loss ya. Berarti dia membentuk lower low, ya bisa turun lebih dalam. Risknya kecil kalau minat, cuman ini saya nggak tahu nih ada corporate action apa. Biasanya volume rapi seperti ini nih repo ya, di maintenance seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham terakhir, ada WMPP yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 145. Kalau dia transaksi asing net sell. Tapi sebelumnya 4 hari sebelumnya itu net buy cukup besar ya. Kalau dia bongkar sebenarnya WMPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WMUU ini kalau dilihat secara teknikal ya, kita nggak mikirin apa yang terjadi di dalamnya karena ini volumenya rapi. Kalau dilihat dari teknikalnya ini kan lagi konsol, nggak perlu pakai 120 karena kelihatannya dia bertahan di 130. Ya udah pakai itu aja support kuatnya. Kalau dia jebol itu berarti dia membentuk lower low dan ini dia false break ya. Kita lihat Senin lah. Senin bertahan nggak di atas EMA 20-nya. EMA 20-nya ini di sekitaran 140. Bisa jadi dia nanti konsol di area ini ya. Sama satu grup sama WMUU. Kalau dilihat dari candle weekly, volumenya bagus, meningkat. Cuman kita nggak tahu ini meningkat volume crossingan kah atau memang real market ya. Kita nggak tahu nih. Tapi kalau bicara secara teknikal ya, kalau dia tembus 150 itu cukup bagus. Kalau nekat beli buy on break, yang penting kalau dia false break lagi ya udah tinggalin itu aja ya. Risknya juga kecil nih kalau minat ya, tapi nunggu buy on break lagi. Kalau dia kembali ke atas 150 buy lagi, coba buy on break. Tapi kalau ternyata merah lagi ya udah tinggalin aja. Berarti memang nggak mau ya dinaikin. Kayaknya ada penumpang ya dituruninnya juga, ya udah. Berarti memang susah, seperti itu aja ya. Jadi seperti itu untuk WMPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.